Idea is only 15%. Ide itu cuma 15%. Faktor suksesnya. Sisanya 85% itu adalah eksekusi. Nah, di eksekusi ini, supaya ide kita bisa dieksekusi, kita kan harus melakukan komunikasi kan. Ya, saya mestinya dalam 2 tahun terakhir ya, mendapat julukan baru, branding baru, personal brand baru sebagai business coach. Karena itu sejak bulan Maret 2020, tepat setelah saya diberhentikan dari Dirut TVRI, saya dengan Mas Wowi membuat CEO Mastermind. Jadi itu training untuk mempersiapkan para CEO atau pimpinan-pimpinan perusahaan. Ya, saya ingat betul waktu itu yang ikut 180 orang, batch pertama. Saya mengajak juga 2 sahabat saya, Gita Wirjawan dan juga Bro Menteri ya Sandiaga Salahuddin Uno, berempat. Dan bayangkan sekarang sudah 8 batch. Kalau 8 batch itu kali 150 aja, itu artinya sudah ada sekitar 1.200. Tapi ada yang puluhan orang ngulang, let's say ada 1.000. Saya punya 1.000 murid bisnis yang manggil saya coach. Saya juga punya seminar communication lesson for business person yang saya lihat betul ya, nanti saya akan cerita banyak sekali teman-teman pebisnis yang ide bisnisnya keren, skillnya keren, tetapi agak terhambat suksesnya, malah tidak sukses karena tidak memiliki kemampuan komunikasi untuk menjual idenya. Saya juga punya seminar branding bersama Pak Subiakto, pakar produk branding, Prof. Renat Kasali, corporate branding, saya membahas personal branding, ada Sugi Mitro membahas digital branding yang sangat dibutuhkan, karena semua promosi sekarang adalah digital and very personal. Ada Daniel Surya membahas branding in metaverse, dan juga ada Ari Juli yang membahas tentang legalnya branding. Seneng banget, ya udah 2 batch, communication lesson udah 5 batch. Karena gini loh ya, kemarin saya lihat ya, saya sejak menjadi business coach, alhamdulillah saya traveling ke seluruh Indonesia. Ke Jogja aja saya tiap bulan kali. Ke Bali, ke Solo, ke Semarang, sampai ke Aceh kemarin. Ya, ke Palembang, ke kota-kota kecil, Tasik, Jember. Ya, nggak lelah saya ya, untuk mencoba menginspirasi. Kenapa? Terutama anak-anak muda, para pelaku UKM, ayo bangkit, ayo bangkit, ayo bangkit. Ya, resesi, krisis karena pandemi ini, krisis ekonomi karena pandemi ini harus kita lawan dengan kebangkitan para pelaku UKM atau entrepreneur. Tapi banyak benar ya, saya di mana-mana ketemu dengan pelaku-pelaku usaha, ide bisnisnya keren banget, skillnya oke banget, ya. Idenya keren-keren. Ya. Tapi nggak sukses. Ternyata mereka bilang, coach gimana ya? Kok teman saya produknya simple-simple aja, kok dia berhasil, saya kagak. Setelah saya lihat cuma satu. Dalam satu seminar TED mengatakan bahwa the coin of the future itu adalah idea. Orang kalau mau sukses itu harus punya ide. Ide adalah kunci sukses. Karena kalau kita bisnis itu, kita ngadu ide. Ide kita keren, kita akan mungkin lebih sukses. Ide. Semua pekerjaan, semua usaha, semua produk, semua jasa diawali dengan ide. Ide yang kita tawarkan ke masyarakat supaya mereka beli. Betul ya? Ide. Ide kepengen buat ini, ide ingin menjalankan usaha ini, semuanya ide. Nah, ide itu ya nggak bisa kalau kita bisnis hanya berhenti di ide, karena ide itu kan harus dieksekusi. Nah, untuk mengeksekusi disinilah kelebihannya. Saya kan pernah waktu diwawancara oleh Deddy Corbuzier bilang, saya adalah orang kreatif, membuat ratusan karya TV, film, buku. Udahlah kalau ide. Tapi saya tahu betul, idea is only 15%. Ide itu cuma 15%. Faktor suksesnya. Sisanya
85% itu adalah eksekusi. Nah, di eksekusi ini, supaya ide kita bisa dieksekusi, kita kan harus melakukan komunikasi kan. Mulai dari, kita harus tulis. Nggak mungkin kalau kita punya ide, cuma disampaikan secara lisan. Kan orang mau pelajarin. Investor kalau kita butuhkan harus tahu. Jadi kita harus bisa bikin proposalnya. Lengkap tuh dengan kajiannya. Apa yang harus ada di proposal itu penting. Misalnya tim supportnya siapa, ya, problem yang mau diatasin apa, solusi yang ditawarkan apa, produknya tuh apa, dibutuhkan budget berapa. Itu kan harus ditulis. Nah, di dalam dunia bisnis itu yang disebut dengan DEC. DEC, D-E-C-K. Ini pengetahuan untuk yang kepengen tahu. Business proposal itu disebut dengan DEC. Itu ada caranya tuh, apa saja yang harus ada. Ya, banyak orang idenya bagus, tetapi nggak bisa nulis DEC. Orang nggak paham. Begitu nulis DEC-nya itu berantakan, kepanjangan, tidak straightforward, banyak data yang dibutuhkan tidak ada. Orang nggak mau beli. Nomor dua, kalaupun DEC-nya sudah bagus, kan harus disampaikan. Begitu ketemu investor, oke, cerita, punya apa? Kan ada orang yang jago banget. Ya, wah, cipuannya ngomong kayak apa. Tapi nggak pada DEC, dan DEC-nya udah selesai pun tidak bisa dipresentasikan secara meyakinkan. Presentasikan DEC kepada para investor itulah yang disebut dengan pitching. Pitching. Ada ilmunya lagi tuh, bagaimana memenangkan hati para investor. Apa yang the do's and the don'ts-nya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, pantang dilakukan, termasuk sikap, cara bicara, harus antusias, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, sahabat-sahabat, bos, ada ilmunya nih. Pak Gita Wirjawan bilang, orang sukses itu semuanya jago komunikasi. Orang hebat itu jago komunikasi. Lihat Elon Musk, lihat Jeff Bezos, lihat Steve Jobs, ngomong jago banget. Lihat Jack Ma. Ya, di Indonesia, lihat Hairul Tanjung, lihat Haritano, lihat James Riyadi, ngomongnya jago banget. Ya, jadi makanya kalau mau sukses dalam bidang apapun, apalagi bisnis, pelajarin deh ilmu komunikasi. Nah, itulah sebabnya saya kemudian ngajak James Gui. Wah, kalau presentasi mah gila, sahabat gua ini berapi-api. Karena itulah kita kalau mau meyakinkan orang, kita sendiri harus yakin dan kita harus meyakinkan. Kita nggak mungkin nyuruh orang beli, nyuruh orang bergerak kalau kitanya tidak bergerak. Kita tidak mungkin nyuruh orang teriak kalau kitanya tidak teriak. Itu yang didapatkan dari Brother James Gui. Ya, dari Dr. Sorehat. Kadang-kadang banyak orang gagal karena casingnya tuh nggak pengusaha gitu loh. Cara berpakaian, etiket, kalau makan itu dalam pertemuan bisnis kayak apa, itu harus wajib tahu. Jadi nggak cukup dengan idenya. Dan saya akan ngajarin bagaimana bikin deck, bagaimana pitching, bagaimana nego, penting semua nih. Bagaimana berpromosi. Ya, jadi oleh karena itu, ya, saya ingin betul mengajak sharing kesuksesan ya kepada teman-teman semua. Ya, ini udah batch ke-6 nih, seminar Communication Lesson for Business Person. Jadi gue itu nggak ngomong cuman public speaking. Public speaking itu cuman sebagian kecil dari komunikasi. Komunikasi itu gestur. Mendengarkan itu juga komunikasi loh. Kita ajarin semua lah. Bagaimana merayu investor dan sebagainya. Nah, seminar ini batch ke-6 akan kita buat tanggal 4 dan 5 Februari di Hotel Grand Mahakam. Segera daftarlah. Cuman 40 orang, nggak mau lebih saya. Kenapa? Karena ada prakteknya. Praktek dan saya akan evaluasi apa yang sudah bagus, apa yang harus
perbaiki. Investasi mah relatif lah. Saya senang banget, banyak murid-murid saya peserta seminar ini, coach terima kasih, ilmunya kepake semua. Saya sekarang perusahaan saya membesar. Kenapa? Karena punya kemampuan meyakinkan orang lain, punya kemampuan komunikasi yang baik sekali. Saya tunggu ya. Sekali lagi kalau mau daftar silakan ke WA 0856 9132 8307. Saya tunggu ya. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bagi yang ingin daftar seminar Communication Lesson for Business Person batch ke-6, ya silakan hubungi 0856 9132 8307. Sekali lagi 0856 9132 8307. Tempat terbatas.